Lantas jihad itu apa sih? Jihad itu makna asalnya sebuah kesulitan. Makna asalnya itu kesulitan. Tapi makna secara istilahi apa? Bersungguh-sungguh untuk mencapai sebuah tujuan yang mulia walau harus menghadapi berbagai kesulitan. Itu makna istilahi. Secara bahasa mungkin ya kangelan, kesulitan. Tapi secara istilahi bersungguh-sungguh untuk mencapai sebuah tujuan mulia walau harus melampaui berbagai macam kesulitan. Itu mujahadah, jihad. Jihad fisabilillah, di jalan Allah Ta'ala. Bisa saja jihad fisabilis syaitan, ya bersungguh-sungguh di jalan setan, ada yang seperti itu. Kalimatnya bisa pakai itu, bisa, tapi kan tujuannya berbeda. Kemudian banyak orang yang mengasumsikan makna jihad itu hanya sebatas berperang. Jadi menurut mereka jihad itu berperang. Padahal makna jihad yang pertama bukan perang. Jadi tujuannya itu bukan perang, jihad itu asalnya. Dibuktikan dari mana? Kita coba tengok hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul bertanya kepada sahabat, "Ma ta'udduna syuhada'a fikum?" Menurut kalian siapa sih yang dimaksud syuhada itu? Qalu, para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, man qutila fi sabilillahi fahuwa syahidun." Orang yang terbunuh di medan perang, maka itulah yang disebut syahid ya Rasulullah. Ini hadisnya ada di dalam Riyadhus Shalihin. Ini Nuzhatul Muttaqin syarah Riyadhus Shalihin. Ada, silahkan lihat hadisnya. Dijawab begitu oleh sahabat. Qala, maka Rasulullah kemudian berkata, "Inna syuhada'a ummati idzan laqalilun." Kalau menurut kalian para syuhada dari kalangan umatku itu adalah hanya sebatas orang-orang yang meninggal di medan perang saja, kalau begitu para syuhada dari kalangan umatku pasti akan hanya sedikit. Jika memang yang dinamakan syuhada itu hanyalah orang yang meninggal di dalam medan tempur, pasti syuhada dari kalangan umatku hanya sedikit saja. Qala, kemudian qalu, para sahabat bertanya, "Faman ya Rasulullah?" Lantas siapa lagi ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, "Man qutila fi sabilillahi fahuwa syahidun." Ya, memang orang yang meninggal di medan tempur karena Allah Ta'ala, dia syahid. Wa man mata fi sabilillahi fahuwa syahidun. Dan orang yang meninggal pada perjuangan di jalan Allah Ta'ala juga syahid, walaupun bukan dalam pertempuran. Seperti apa? Di dalam beberapa hadis, ketika Rasul akan maju ke medan tempur memenuhi provokasi daripada kafir Quraisy untuk menghalang invasi dari orang-orang kafir di luar Madinah, ada beberapa anak muda yang minta izin kepada Rasul untuk ikut serta maju ke medan tempur. "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk ikut bersamamu." Kata Rasul, "Hei anak muda, apakah kamu masih memiliki salah seorang dari orang tuamu, salah satu dari orang tuamu?" Kata pemuda tersebut, salah satu riwayatnya, "Bal kilahuma." Bahkan kedua-duanya masih ada ya Rasul, ayah dan ibuku masih hidup ya Rasul. Kata Rasulullah, "Irja, idhab." Pergi kamu, kembali ke rumahmu. Birru abak. Birru abak. Berbudi pekertilah kepada orang tua. Openin keluarga, urus orang tuamu. Itulah jihadmu, kata Rasulullah. Jadi tidak ikut tuh para pemuda yang masih punya orang tua, harus ngurus orang tuanya. Ketika tidak diizinkan oleh orang tuanya atau masih ada orang tuanya bahkan. Artinya ada konteks jihad yang lain selain maju ke medan laga. Ngopenin orang tua, mencari nafkah untuk menafkahi orang tua,
mencari nafkah untuk menafkahi keluarga, menafkahi anak, menafkahi istri, itu merupakan jihad. Kita ngopenin anak-anak yatim, kita memperhatikan, memenuhi kebutuhan orang-orang fakir miskin yang ada di sekitar kita, itu jihadmu. Ya, makmurkan masjid, itu jihadmu. Datang ke majelis ilmu, itu jihadmu. Karena di dalam sebuah riwayat, tidaklah seseorang melangkah ke majelis ilmu kecuali dia telah tercatat sebagai seorang syuhada. Ketika dia meninggal, pergi ke majelis ilmu atau pulang dari majelis ilmu, meninggal, syahid. Syahid. Karena apa? Karena di dalam suatu riwayat kata Rasulullah, tidaklah seorang datang pergi ke majelis ilmu tiada lain kecuali dia berada fi sabilillah. Kalimatnya begitu. Illa kana fi sabilillah. Kecuali dia berada dalam perjalanan di jalan Allah Ta'ala. Jadi kita nih ngaji ke majelis ilmu ini sabilillah. Duduk di majelis ilmu fi sabilillah. Pulang belum sampai ke rumah dari majelis ilmu fi sabilillah. Pergi ke masjid sholat jamaah fi sabilillah. Bersihkan masjid fi sabilillah. Ngurus majelis, membersihkan majelis, menjaga masjid, menjaga majelis fisabilillah. Ya. Membiayai masjid, membiayai kemakmuran majelis fisabilillah juga sama. Mengajarkan ilmu dengan tulus ikhlas fisabilillah. Wa man mata fit ta'una fahuwa syahidun. Dan siapa orang yang meninggal karena terkena wabah penyakit, contoh COVID-19, maka itu juga syahid. Gak usah aneh-aneh, gak usah macam-macam lah. Negara yang damai, tentram Indonesia, orang Islam ngaji bebas loh, tablik akbar, betul kan? Bebas tablik akbar saja, mulu dan bebas. Kalau tidak musim pandemi, ribuan orang ngumpul nggak masalah. Ngaji, adzan pakai speaker luar di masjid-masjid keras biasa, banter, nggak dilarang di Indonesia. Bahkan orang awam yang nggak ngaji, nggak ngelotok ilmunya, fatwanya kalut lah, fatwanya serampangan, salah kaprah, bebas di Indonesia jadi penceramah. Jadi penceramah, bukan ulama, bukan, itu khutbah. Khutbah itu orator. Kata Rasulullah, nanti di akhir zaman qalilul ulama kathirun khutbah. Ulama semakin sedikit, tapi khutbah, orang yang menjadi orator, provokator, pandai bicara banyak. Ya. Bahkan oleh Rasulullah disebut as-safi. As-safi itu orang bodoh yang ucapannya, orasinya provokasi, caci maki. Itu di akhir zaman kata Rasulullah. Disebut ruwaibidah bahkan. Di dalam suatu riwayat, wa yaquluna ruwaibidatu. Ruwaibidah banyak berbicara di akhir zaman seperti itu. Qalu, para sahabat bertanya, wa mar ruwaibidatu ya Rasulullah? Siapa sih yang disebut ruwaibidah itu? Apa ruwaibidah itu? As-safihu yatakallamuna fi amril 'ammati. Orang bodoh yang isinya kalimatnya caci maki, berita hoax yang dikeluarkan dari mulutnya itu, ungkapan-ungkapan kebencian, provokasi yang mereka berfatwa di tengah-tengah masyarakat umum. Marak nanti di akhir zaman. Kemudian mana lagi yang masuk kategori syahid? Waman mata fil batni fahuwa syahidun. Siapa orang meninggal karena sakit perut, mahnya akut, mah, manggil mamah, kenapa? Lapar. Disentri, kolera, contoh seperti itu. Ataupun busung lapar,
sampai meninggal. Tapi orangnya orang mukmin, taat, syahid. Jadi nanti di akhirat akan dikumpulkan dengan syuhada. Tapi meninggal seperti itu tetap saja wajib oleh kita, diwajibkan bagi kita kaum muslimin untuk memulasarahnya, memandikannya, mengkafaninya, menyolatinya, menguburkannya. Seperti umum kaum muslimin meninggal, karena itu masuknya syahid akhirat. Berbeda dengan syahid dunia wal akhirah. Wal ghariqu syahidun, orang yang meninggal karena tenggelam juga syahid. Oh, saya tilelep weh, sok. Nah, syahid dah. Tapi jangan bunuh diri. Kalau orang bunuh diri ngajeleng di jembatan alun-alun begitu, jeleng kelepok ke Citarum, enggak muncul lagi, dimakan ikan serewat. Ya itu membunuh diri. Ada kan yang di jembatan sini nih, yang Teluk Jambe, motornya ada di situ, orangnya nyemplung, meninggal, bunuh diri. Karena apa ternyata? Karena putus cinta. Termasuk yang di jembatan sini sama, di jembatan alun-alun. Karena putus cinta juga sama, motornya ada, orangnya hilang. 3 hari kemudian sudah ketemunya di sana, di Tanjung Pura, bukan Tanjung Pura, sanalah pokoknya mah, daerah-daerah ke sana. Motornya ada. Kenapa ternyata? Putus cinta. Ditolak. Padahal kalau menyikapi rasa cinta yang terpendam walaupun ditolak sekalipun, disikapi dengan tawakal, dengan ketabahan, qanaah, sabar, tawakal kepada Allah, qanaah, sudah kita ridho dengan apa yang menjadi bagian kita dari keputusan Allah Ta'ala. Sabar, tetap taat, tetap takwa, walaupun sampai mati memendam cinta. Kata Rasulullah SAW, man asyika fa'affa fakatama famata mata syahidan. Siapa orang yang memiliki rasa cinta yang menggebu, kemudian ia menahannya karena dia belum mampu untuk menikah, atau mungkin masih ditolak cintanya, gitu kan? Kemudian rasa cintanya ia kekang, rasa cintanya ia pendam, ia jaga, ia sembunyikan supaya tidak terlihat sebagai orang yang terobsesi, apalagi maksa-maksa. Enggak, ya. Dia jaga, apalagi melakukan tindakan-tindakan bodoh, tindakan kriminal, tindakan kemaksiatan. Tidak, dia menjaga kehormatannya, menjaga kesucian dirinya. Dia hindari itu yang namanya kemaksiatan, tetap memendam cintanya. Sampai tak kuat memendam cinta karena kejombloannya yang luar biasa, sampai menjadi presiden jomblo, tapi alhamdulillah sekarang sudah laku. Ketika punya rasa cinta yang menggebu, menahannya karena mungkin belum siap menikah, belum mampu menikah, atau memang belum laku. Nah, itulah gampangannya aja. Kalau tadi mah rada masih belum siap menikah, padahal mah belum laku gitu. Nah, hingga tetap dia berusaha saum untuk mengekang syahwatnya sampai kurus, saum terus karena syahwatnya tinggi, dikekang. Famata, kemudian dia meninggal, maka mata syahidan, meninggalnya terhitung sebagai seorang syahid. Riwayat Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Tuh. Jadi ini motivasi untuk jomblowers, jomblowati. Jangan pernah putus asa. Walau sampai mati sekalipun aku tak laku, tetap kujaga kehormatanku. Nanti Allah akan siapkan jodohnya di surga. Ada keterangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meninggal dalam keadaan lajang, maka akan dinikahkan oleh Allah nanti di surga dengan penduduk surga yang lajang pula. Asik menikahnya di surga. Tapi pertanyaannya, kira-kira masuk surganya yakin apa enggak? Yakin akan masuk surga apa enggak gitu? Kira-kira gitu kan repot ya ternyata. Di dunia nikah ente, di akhirat ente, rugi bandar bos. Ya, mudah-mudahan Anda semua, kita semua diberikan jodoh yang terbaik. Jodohku, gitu kan?
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi saya harap apa yang disampaikan ini cukup untuk menjadi ilmu bagi kita.